Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf, ini saya sudah beberapa lama tidak upload video. Sekarang kita akan belajar remap Echo untuk motornya. Yang kita akan remap ini adalah Scoopy yang seperti ini ya, Scoopy terbaru tahun 2022 dengan box aki yang seperti ini. Untuk teman-teman pemakai mungkin sudah tahu ya, motor yang paling terkenal berbet ya, jadi akselerasinya seperti nyendat begitu. Bahkan untuk motor yang baru-baru turun dari dealer pun kadang seperti itu ya. Nah, salah satu cara antisipasi yang paling gampang itu adalah dengan cara kita mapping ulang atau kita remap dari fuelnya atau BBM-nya dan juga pengapiannya. Nah, sekarang kita akan mencoba remap motor ini di kelas standar saja. Tapi mohon maaf ya, saya tidak pakai tripod karena ini lagi di rumah, bukan di bengkel, di rumah mertua. Ini juga motor mertua ya, motor adik. Oke, langkah awalnya kita sudah persiapkan alatnya. Jadi sudah ada aplikasinya, kita sudah gabungkan modulnya ke DLC dari motornya. Kita pakai DLC standar punya Honda. Oke, kita langsung buka saja Honda Flash Tool IMM. Sekarang kita kontak on motornya. Oke, seperti itu, kontak sudah on, sudah terlihat kodenya ya. Part code-nya adalah K2FN11 seperti itu. Jadi langkah awal ini hanya untuk memastikan kode Echo yang dimiliki oleh motor ini. Jadi jangan sampai salah kita nantinya. Oke, kita sudah bisa matikan. Kita bisa keluar dulu dari sini karena ini hanya untuk nge-flash ya. Kita tutup saja dulu. Langkah berikutnya kita buka Tuner Pro. Select XDF, jadi kita buka data XDF. Nah, ini sudah langsung di sini karena tadi ya bisa buka. Kita langsung buka file XDF. Ini hanya sebagai wadah ya, wadah ataupun tampungan saja. Isinya itu kita bisa ambil dari file binnya. Kita buka file bin, file open bin. Oke, ini ada beberapa data yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Ini Adipati yang 3 ini, kemudian yang 1 ini masih standar. Jadi yang sama persis dari pabrik, filenya adalah yang ini. Kita ambil saja yang dari pabrik ini. Kita coba untuk ngedit. Oke ya, kita buka saja. Nah, di sini ada fuel, BBM, ada pengapian, kemudian advance. Di sini ada limiter, kita buka limiter dulu. Nah, sebelum kita edit, ini sebaiknya kita save bin as dulu. File save bin as. Oke ya. Ini dari standar, kita tambahin nama untuk membedakan. Kita bikin namanya, kita kasih nama kakek saja ya. Oke, simpan. Nah, ya, agar data yang awalnya tadi, yang orinya itu tidak hilang ya. Sekarang kita bisa langsung edit. Nah, di sini 9000 dan 9100. Jadi limiternya untuk motor ini kan hanya di 9100 rpm. Jadi lebih dari situ dia tidak mau lagi. Nah, sekarang kita akan coba angkat dia sedikit. Saya bikin di angka 10.500. Kemudian yang sini kita bikin 10.400 atau 300 juga nggak apa-apa, terserah. Nah, sudah, sekarang kita akan save. Nah, berikutnya kita juga edit yang sebelahnya lagi ya. Setelah limiter
ketiganya sudah kita edit, kita bisa cek saja apakah sudah tersimpan atau belum. Tidak ada salahnya diulangi lagi, dicek lagi. Oke, sudah semuanya ya. Setelah limiter, kita cari di breakpoint, atau untuk motor ini di RPM dan TPS ya. Jadi untuk sebelum kita edit yang lain, kita harus di main RPM dulu, kita harus angkat dulu dia, karena masih di 9.100. Kita bikin 10.600 atau 500 juga boleh. Oke, seperti itu. Kita enter 10.600 ya, sudah berubah menjadi 10.600. Untuk di atasnya ini kan masih beda sekali ya, dari 9.000 ke 10.000 ini kan terpautnya jauh. Seharusnya di sini minimal 10.000 lah. Sampai di sini, sampai di 4.000-an ini kan terjadi penurunan, kurang bagus. Kita coba angkat, kita tambahkan, kita blok sampai di baris ke-16 di 4.000. Kemudian kita tambahin juga 1.000. Ini kok negatif. Nah, fungsinya di offset, artinya menambah ya, menambah 1.000. Yang sudah kita blok kita eksekusi. Oke, seperti itu ya. Warna merah berarti sudah kita eksekusi. Nah, berikutnya kita lihat ke grafik. Nah, jadinya seperti ini. Ini tinggal kita rapikan saja, kita pas-paskan seperti itu ya. Kita santai saja. Oke, kira-kira seperti ini. Motor harian yang pakai cewek ini sudah bagus. Kemudian untuk main TPS ini juga sama, agar rentangnya seimbang kita bikin di 80 atau di bawah 80. Berikutnya kita ke bahan bakar seperti ini. Nah, untuk bahan bakar kita akan naikkan 2% dari 1.500 ke atas. Oke, jadi di bawah 1.500 ini tidak saya edit. Kenapa? Karena itu stasioner ya, jadi nggak ada masalah. Karena untuk ignition atau pengapiannya nanti juga kita biarkan standar. Kita kalikan 2%, jadi kita akan pakai fungsi multiple seperti ini. Kita bikin 1.03 saja ya, 3% ya. Oke, execute. Oke, setelah seperti ini ya, berarti ini merah semua. Ini berarti dia sudah teredit. Kita simpan saja. Nah, berikutnya untuk TPS 2 nya kita samakan saja. Untuk value-nya 1.03 multiple, execute langsung. Oke, kita langsung simpan, kemeceng. Oke, kemudian ignition, pengapian untuk 1.500 sampai sekitaran 5.000 sampai 5.000 ya. Kita akan tambahkan 2 derajat. Tambahkan berarti kita offset ya fungsinya. Kita bikin 2. Bikin 2 derajat. Execute. Oke, yang ini sudah merah-merah berarti sudah jadi. Kemudian yang bawahnya di atas 5.000 sampai ke bawah kita tambahkan 1 derajat. Kita majukan ya, maksudnya ya, kita majukan 1 derajat saja. Berarti kita input 1 seperti itu. Coba kita lihat datanya.
Kita langsung save. Kemudian untuk akselerasi dan deselerasi, ignition axle ini untuk akselerasi, kemudian dexel ini untuk deselerasi, untuk penurunan. Kita bisa biarkan saja, biarkan nanti dia menyesuaikan saja. Jadi yang kita edit untuk kali ini adalah limiternya ini untuk RPM dan TPS, kemudian fuel atau BBM, dan ignition seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, kita langsung save saja, save ini ya, save bin. Oke, berarti sudah tersimpan sebagai kakek bin di sini. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita misalkan keluar, kita lihat di menu atau di file, nanti sudah ada data kita. Nah, ini ada kakek bin. Nah, ini data yang sudah jadi. Nah, tapi sebelum kita mau masukkan data itu ke dalam motor, kita harus cek zoom dulu. Cek zoom. Nah, kita modenya ya ini ya, buka, kemudian kita koreksi. Nah, kita tambahin nama, kita kasih tulisan fix. Jadi setelah dicek zoom, berarti ini sudah jadi, sudah bisa dimasukkan ke datanya. Kita simpan. Oke. Nah, cek zoom valid, no need correction, tidak perlu dikoreksi lagi. Berarti editan kita ini sudah jadi, sudah bisa kita masukkan ke dalam motornya ini. Oke, kita keluar saja. Nah, berikutnya kita masukkan ke Honda Flash Tool. Kita kontak on. Oke. K2F N11. Modenya kita wet recovery. Setelah itu kita bisa browse. Ini fix. Nah, ini yang belum fix. Nah, ini yang sudah fix ya. Jadi ada tulisannya fix. Berarti kita ambil yang ini saja. Oke. Sebelum kita tekan enter atau kita tekan right, kita lihat baik-baik. K2FN11, K2FN11. Ini kodenya sudah sama. Yang lain ini tidak perlu kita apa-apakan. Perhatikan ya, sebelumnya kalau misalkan aki motornya atau mungkin ada yang lain-lain, itu di belakang berisik sekali, banyak anak-anak. Jangan sampai dia datang ke sini. Jangan sampai ada orang yang nongkrong di motor kalau di bengkel, nanti iseng-iseng putar kontak off, bisa bermasalah. Nanti akan kerepotan. Jadi seperti ini kita harus tenang. Kemudian kita amankan dari hal-hal yang bisa mengganggu sampai selesai kita rebrandnya. Oke ya. Untuk aki harus dalam kondisi prima. Oke, bismillah. 1 2 3, bismillahirrahmanirrahim. Mode penghapusan. Soket-soket perhatikan ya. Jangan sampai kendor atau mau lepas. Sudah menghapus, sekarang mengisi data. Ini agak lama
karena datanya sekitar 256 kilobyte, baru sekitar 4% 5%. Ini adalah fase-fase paling mendebarkan dalam remap ya. Masalah isi editan kita itu belakangan. Yang penting datanya cocok dulu biar ECU tidak error. Kalau kita salah ngedit itu paling-paling cuma motor nggak enak saja, tapi tetap bisa hidup ya. Kita tunggu sampai selesai. Kita boleh sambil ngopi-ngopi, mau sambil apa. Aduh, rokok. Kopinya habis men. Nah ini nanti juga mau kita remap. Jadi kita tunggu saja ya sampai fase ini selesai. Jadi beberapa lama, saya mungkin ada 1 bulan lebih ya tidak upload video. Pertama itu karena cuacanya tidak bagus, jadi sering hujan begitu. Apalagi di beberapa tempat ya, di tempat teman-teman ya, di Jawa Barat maupun di luar Jawa, Jawa Timur, di Bangkalan juga banyak terjadi banjir ya. Semoga mudah-mudahan teman-teman terhindar dari halangan suatu apapun ya. Amin. Di sini tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada banjir atau apa, tapi hujan juga itu bisa bikin kerjaan bengkel jadi kurang nyaman, agak semrawut, kejar tayang begitulah. Tahu sendiri ya kalau teman-teman bengkel. Badan juga sering drop. Bahkan saya 2 hari sempat nggak buka bengkel gara-gara itulah batuk pilek, wajar ya musim pancaroba. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat. Modal utama cari kerja ya, modal utama untuk bekerja itu harus sehat. Oke, hampir selesai. Oke, lihat di sini ya, red flash complete. Jadi flashnya sudah selesai, resultnya good, hasilnya bagus. Please restart your ECU. Restarternya kita matikan, motornya kita hidupkan lagi. Kita klik OK. Kita matikan motornya. Nah, saat kita hidupkan, asal kita dengar suara dari fuel pump itu kita sudah aman. Kayak dengar ya. Coba kita hidupkan. Motornya dingin. Alhamdulillah ini sudah berhasil. Tinggal kita lihat seperti apa hasilnya saja, enak nggak enaknya. Nah, untuk melihat data kita lihat dulu, melihat data hasil kerjaan kita sudah connect. Kita masuk lagi ke Tuner Pro, tadi saya keluarkan ya. Kita masuk ke sini. Ke data tadi lagi ya, Scoopy K2F N11. Kita kasih
Sandi. Di sini belum connect, kita konekkan. Nah, sudah connect, sudah tersambung. Kita lihat parameternya seperti ini. Kita bisa lihat yang lain juga. Ini seperti scanner biasa. Ini adalah RPM. Dibanding kecepatan. Ini RPM dan KPA dan derajat. Oke. Kita coba layout yang lain. Oke ya teman-teman ya, untuk proses-prosesnya adalah seperti itu tadi. Ini tinggal tes jalan saja. Kalau kurang enak di titik mana tadi kurang enaknya, kita bisa perbaiki. Mungkin di berapa RPM seperti itu. Itu tadi cuma langkah standarnya saja. Karena tiap motor itu kadang beda-beda. Jadi dengan data yang sama antara motor A dengan motor B, dengan kode yang sama sebenarnya, tetapi beda motor, beda fisik, itu nanti hasilnya kadang-kadang akan berbeda. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali kita lanjut dengan pembahasan yang lain seputar remap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.